Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita diperjumpakan oleh Allah. Kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan sebelumnya selamat datang pada Pak Kiai dan Bunyai yang sudah. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umat yang setia kepada sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tuan rumah Pak Kiai Arifin dan juga seluruh jajarannya, dan juga yang kami hormati pengurus Serikat Ekonomi Pesantren, Koordinator Wilayah Priangan Timur Gus Dasmi, dan juga Ustaz Dian ya, dan juga seluruh tim. Tentunya para asatidz, para kiai yang turut hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati dan insya Allah Allah memuliakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di sore hari ini kami bisa ada di Majalengka ya. Saya kebetulan tadi malam berpisah dengan teman-teman yang lain. Teman-teman masih menginap di Garut, saya lanjut ke Tasik Gus. Jadi saya nginap di Tasik. Saya pikir awalnya Tasik Majalengka nggak terlalu jauh, memang nggak jauh kalau kotanya. Ternyata Majalengkanya udah deket Cirebon. Ya, jadi alhamdulillah kurang lebih perjalanan 3 jam juga. Tapi alhamdulillah bisa tiba sesuai dengan yang kita rencanakan ya, dan tidak, insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan acara kita. Terima kasih sekali lagi kepada tuan rumah dan juga para ustadz yang sudah hadir. Sebagaimana tadi diinformasikan bahwa kegiatan Serikat Ekonomi Pesantren di Ramadan ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya selalu menyelenggarakan kegiatan jaulah ataupun safari Ramadan, mengunjungi koordinator-koordinator wilayah di 4 wilayah di Jawa Barat. Dan terakhir memang di Ciawi Majakuning. Kebetulan alhamdulillah Gusnya dulu di Cirebon sudah, di Kuningan sudah, nah di Majalengka belum. Tahun depan mungkin di Indramayu sama Jawa aja gitu. Ya, jadi ini adalah jaulah yang terakhir di Ramadan ini, titik terakhir, dan alhamdulillah bisa diselenggarakan di Majalengka. Kita akan langsung saja ya berarti Pak MC ya, sekaligus diskusi begitu ya, memaparkan beberapa program Serikat Ekonomi Pesantren. Jadi Serikat Ekonomi Pesantren ini bagi sahabat-sahabat pimpinan pesantren, para ustadz yang baru mengikuti kegiatan Gus ya, karena di Majalengka. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa Serikat Ekonomi Pesantren adalah organisasi yang konsentrasinya memang memikirkan bagaimana kita menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi di pondok pesantren. Jadi memang kadang-kadang ada bahasa yang kurang tepat memang ya, ketika kalau kita menyebutkan ayo kita bangun kemandirian pondok pesantren. Dan dari dulu juga pondok pesantren sudah mandiri ya, nggak pernah ibaratnya kita terlalu gitu bergantung pada orang, ke donatur, nggak juga ya. Dari zaman dulu pondok pesantren sudah mandiri
Nah, maka bahasa kita adalah bagaimana menumbuh kembangkan kegiatan ekonominya menjadi lebih hebat lagi sebetulnya. Kebetulan alhamdulillah saya adalah alumni dari Pondok Pesantren Idrisiyah Tasikmalaya. Barangkali para ustadz ada yang pernah ke Idrisiyah Tasikmalaya. Saya teringat Idrisiyah itu sudah berdiri semenjak 1932 dan pimpinan pertamanya namanya Syekh Abdul Fattah, ya. Nah, beliau ini kalau saya telusuri sejarah, Gus, jadi sekaligus sebagai mursyid Toriko, ternyata ketika saya telusuri sejarah, beliau juga adalah pedagang yang handal, Gus. Jadi setiap kali pengajian di Tasik, berangkat ke Jakarta untuk ngisi kajian di Jakarta, karena beliau punya 2 majelis, Tasik dan Jakarta, dulu di tahun 32-an, itu dari Tasik bawa kerajinan di Raja Polah, Gus. Ya, bawa anyaman gitu ya, bawa bakul apa segala macam dari Raja Polah, dibawa ke Jakarta, dijual di Jakarta. Ya, kendaraan dulu udah ada memang kebetulan, Gus. Nah, itu tadi fakta bahwa para kiai kita ini ternyata memang berada, Gus, mandiri gitu ya. Dan kalau kita cerita dengan beberapa pesantren, kejayaan pondok pesantren inilah yang harus kita bangkitkan kembali, ya. Nah, jadi Syekh Abdul Fattah itu dari Tasikmalaya bawa kerajinan ke Jakarta, kemudian dijual di Jakarta. Sepulangnya dari Jakarta nggak kosong tuh mobil, Gus. Jadi beliau isi lagi dari Jakarta itu dengan ikan asin dari Muara Angke, Gus. Ya, bawa ikan asin dijual di Tasik. Ya, jadi zaman dulu itu ternyata para kiai itu ia ngajar ngaji, ia dakwah, ia juga muamalah. Ya, jadi ternyata tidak kosong waktu-waktu beliau itu untuk bermuamalah. Para kiai masa lalu ini juga yang harus kita semangatnya kita tumbuhkan kembali. Ya, cuman memang di tahun 2017 saja ketika kita dengan Pemprov Jawa Barat bersama dengan BI ya, Bank Indonesia, evaluasi ataupun coba kita musyawarahkan bagaimana sih sebetulnya. Ya. Sehingga waktu itu di Jawa Barat dibentuklah program yang namanya One Pesantren One Product. Ini sebetulnya ingin mendorong bahwa pesantren memang harus bergerak untuk juga mengembangkan masalah ekonomi. Karena kalau kita lihat sejarah ke belakang tadi, para kiai termasuk kalau kita dengar kisah Syekh Sarif Hidayatullah, ya, sampai bikin kesultanan beliau ya, yang menemukan terasi itu adalah Syekh Sarif Hidayatullah kalau tidak salah. Artinya sangat inovatif dan kreatif, karyanya sampai sekarang kita nikmatin. Jadi ciri khas Cirebon, jadi ciri khas orang Sunda, sambal terasi gitu ya, bahkan mendunia. Nah, itu hasil karya dari kiai, dari ulama-ulama besar. Nah, jadi menurut kami tidak ada salahnya pesantren pun mulai bergerak ke pemberdayaan ekonomi. Bagaimana meningkatkan potensi-potensi ekonomi kita yang sebetulnya sangat luar biasa dan besar sekali. Ya. Nah, sehingga pada waktu itu di pertemuan-pertemuan tersebut para akademisi, profesor ya, kampus-kampus di Jawa Barat berembuk gitu membuat stimulan untuk pesantren bisa membangun ekonomi di pondok pesantrennya. Akhirnya terbentuklah program One Pesantren One Product. Anggarannya di tahun pertama luar biasa juga, 100 miliar Gus, yang digulirkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk menstimulus ekonomi di pondok pesantren. Targetnya 5.000 pesantren teredukasi dan mau membangun ekonomi. Dan alhamdulillah di tahun kemarin closing 5.000 pondok pesantren sudah masuk program OPO. Karena jumlah total pesantren di Jawa Barat menurut data yang terdata itu ada 8.300 pondok pesantrenan. Jadi masih ada setengahnya yang belum tersentuh program tersebut. Maka Serikat Ekonomi Pesantren berusaha gerilya, ayo ngajak kita kembangkan ekonomi. Memang betul, yang salah satu menjadi pertanyaannya dan PR besarnya adalah bagaimana nih kalau misalkan pesantren terjun ke dunia ekonomi nanti kajiannya bubar, nanti santrinya bubar. Nah, ini sebetulnya masuk ke ranah teknis, ya, di mana ketika pondok pesantren membangun ekonomi sebetulnya pesantrennya tidak perlu bubar pengajiannya, karena yang nanti harapan kami dari Serikat Ekonomi Pesantren termasuk hasil kajian-kajian tersebut, langkah paling awal adalah satu pesantren menyiapkan satu kader. Jangan kiainya memang yang usaha, ya. Kalau pak kiainya usaha nanti kajian Senin Kemisannya segala macam ini memang repotnya gitu ya. Tapi tetap harus ada kader yang harus kita munculkan dari pesantren sejak awal, kita didik untuk menjadi saudagarnya pesantren gitulah kurang lebih, ya. Kalau kita lihat tadi sejarah zaman dulu itu cendekiawan-cendekiawan muslim membentuk namanya Serikat Islam. Bahkan para kiai-kiai, Serikat Dagang Islam awalnya ya, kemudian jadi partai jadi Serikat Islam. Nah, Serikat Ekonomi Pesantren ini ngiru itu sebenarnya gitu. Nah,
berkaca ke perjalanan saya sendiri, izin para kiai, para ustadz, kami mengabdi di Pondok Pesantren Idrisiyah kurang lebih 18 tahun. Sama lah seperti ustadz-ustadz yang lain gitu ya, baru lulus pesantren udah ngajar gitu kurang lebih. Nah tapi saya ngajar itu nggak lama, ya. Jadi di usia 23 tahun, akhirnya waktu itu saya udah nggak boleh ngajar lagi sama guru. Jadi apa tugas saya selanjutnya adalah ngurus ekonomi. Jadi setelah saya diperintahkan oleh guru saya untuk ngurus ekonomi, saya nggak pernah ngajar lagi, ya. Gantung kitab lah istilahnya. Gantung kitab, gantung podium nih gitu ya. Fokus, gantung sarung, jadi fokus. Makanya pakai celana gitu. Pakai batik jadinya gitu ya, keliling-keliling. Nah akhirnya kami dipercaya oleh guru untuk fokus mengembangkan ekonomi. Pada waktu itu di Idrisiyah, ya kalau sekarang yang teman-teman lihat Idrisiyah belum seperti sekarang memang. Waktu itu santri di Pondok Pesantren Idrisiyah itu baru mungkin 60 orang Gus. Ya, di masa saya pesantren juga baru 60 orang santrinya. Sekarang alhamdulillah sudah 3.000-an. Ya, ada sampai dengan sekolah tinggi. Jadi cukup pesat sejak 2010, ya 10 tahun, satu dekade itu pertumbuhannya pesat. Apa kuncinya? Membangun ekonomi ternyata. Apa kunci membangun ekonomi? Generasi muda. Maka kalau kita ingat kata Bung Karno, jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kata Bung Karno dulu, berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Nah, kalau sekarang berikan kita 10 santri Gus. Gitu ya. Kita goyang apa? Goyang ekonomi Indonesia gitu ya. Jadi akan muncul kader-kader terbaik dari pesantren yang memang mumpuni dalam bidang ekonomi. Nah dulu saya digejaknya seperti itu Gus. Jadi setiap ada pelatihan harus ikut pelatihan ekonomi segala macam. Akhirnya kalau ada pepatah yang bilang bisa karena biasa itu ternyata kurang tepat gitu Gus. Jadi kalau saya bisa itu karena terpaksa Gus. Bisa itu karena dipaksa. Saya ingat sekali para ustadz, dulu di tahun 2012 ketika saya dipercaya oleh guru saya untuk memimpin ekonomi di pesantren, ada koperasi. Ya sama aja kayak koperasi kita di pesantren-pesantren. Kecil nggak ada, anggotanya cuma 300 orang, itu pun ustadz-ustadz semua gitu ya. 150 orang, anggotanya hanya ustadz-ustadznya di guru-guru ngaji gitu. Nah ketika saya dipercaya menjadi ketua koperasi, pada waktu itu guru saya meminta untuk full ngurus ekonomi, jangan mikirin lagi ngajar, jangan mikirin lagi dakwah, nanti udah ada bagiannya ustadz-ustadz yang lain kata beliau. Nah pada waktu itu saya diberikan amanah oleh guru saya ngelola uang 60 juta ya. Kebetulan pada waktu itu beliau mengumpulkan semua jamaah dan alumni, ayo kita kumpulkan uang bangun ekonomi. Akhirnya patungan terkumpul uang 60 juta dari 100 juta yang direncanakan. Jadi targetnya 100 juta, nggak ada uangnya 100 juta, cuma terkumpul 60 juta pada waktu itu. Dan alhamdulillah singkat cerita 18 tahun saya mengabdi menjadi pengurus koperasi. Tahun 2020 habis masa jabatan saya, tutup buku aset Pondok Pesantren Idrisiyah pada waktu itu 100 miliar. Alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa kaum sarungan, kaum pecian seperti kita, kaum santri ternyata bisa mengembangkan ekonomi. Nah ini yang harus kita bangkitkan kembali semangatnya. Jadi jangan minder, kita yang di pesantren kita bisa sukses. Karena guru-guru kita terdahulu, para kiai, para wali terdahulu semuanya juga ahli berekonomi. Ya, maka tidak heran kalau kita coba lihat sejarah, rata-rata tempat wali-wali Allah itu strategis semua, ya. Seperti Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon, gitu ya. Terus di Gresik kemarinnya yang kebanjiran itu Demak ya, kemarin kebanjiran. Itu kan strategis sebetulnya. Karena di Cirebon ada pelabuhan, gitu ya, ada lautnya, ada pantainya. Di Gresik juga kemarin di Jember itu juga, di Demak itu juga sama, gitu ya. Jadi beliau itu sangat hebat memikirkan strategi-strategi termasuk potensi-potensi ekonomi. Karena apa? Karena kalau ada pelabuhannya berarti ekonomi akan lancar zaman dulu. Karena belum ada kereta api, belum ada jalan tol. Jadi transportasi terbaiknya adalah di laut. Maka beliau rata-rata dekat ke laut. Maka akhirnya menemukan tadi terasi, mengolah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, spirit inilah yang insya Allah ingin kita coba bangun kembali bersama-sama dengan pondok pesantren, paling tidak di Jawa Barat, terkhusus mitra-mitra kami, sahabat-sahabat kami yang bersentuhan dengan Serikat Ekonomi Pesantren. Mudah-mudahan ikhtiar kita, upaya kita di sore hari ini dengan berkumpulnya kita ini membawa rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan ekonomi pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebagai pembuka. Insya Allah nanti akan ada beberapa pembahasan dan agenda lagi sampai nanti kita buka bersama. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.